Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zalia Abidin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas M10 dari Bapak Julius mengenai hubungan antara agama dan negara. Dalam kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni integranet atau penyatuan antara agama dan negara, yang kedua internasional atau persinggungan antara agama dan negara, dan yang ketiga adalah sekularatik atau pemisahan antara agama dan negara. Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahannya antara agama dan negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Regional adalah sebuah ideologi di mana para penduduknya dengan sadar mengancam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau prinsip anti-agama sebagai dasar bagi moralisasi pribadi dan organisasi sosial. Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi. Termaksud pengertian yang sudah ditinjau kembali menurut Peter L. Berger berarti sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Sekularisasi yang berkonsep pada marginalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah memerlukan pemisahan ini. Meski bentuk pemisahan itu bervariasi, penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika, sementara di negara-negara Eropa atau Eropa selain Perancis, penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam perusahaan agama dalam hal-hal tentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar, perdanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama. Sekularisasi politik dalam hal-hal tertentu dan tingkat tertentu memang terjadi di negara-negara muslim, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara modern sebagai perwujudan sistem demokrasi yang menggantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan keagamaan, pembentukan partai-partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, dan sebagainya. Bahkan proses sekularisasi sebagai terbatas juga terjadi di negara-negara agama atau regional stage yang mengintegrasikan agama dan negara seperti Arab Saudi dan Iran dengan melegalisasi aturan-aturan opsional tertentu yang awalnya berasal dari negara-negara barat sekuler seperti peraturan hukum tentang perdagangan internasional, imigrasi, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran agama Islam itu sendiri yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Dan negara Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal sakral dan profan, sehingga Muslim yang buat menolak pemisahan antara agama dan negara. Bicara tentang Islam dan kebangsaan, bagi kita umat Islam di Indonesia itu seperti keping mata uang yang memiliki dua sisi. Bangsa, nation, terkait dengan wilayah, terkait dengan wilayah geografis, terkait dengan komunitas. Dan kita memang manusia yang tidak bisa lepas dari tanah tempat lahir, tanah tempat tinggal kita, tidak bisa lepas dari komunitas kelompok kita, dari budaya kita. Islam itu ajaran dari langit,
tapi kita manusia yang tinggal dalam wilayah tertentu, dalam komunitas dan budaya tertentu. Maka keislaman dan kebangsaan tidak bisa dilepaskan. Apalagi kita tahu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah warisan dari para ulama, para aulia, para sultan dan para syuhada Islam. Ingat, yang dijajah oleh Belanda sejak tahun 1602 saat terbentuknya VOC, itu bukan Indonesia yang dijajah. Karena waktu itu belum ada istilah Indonesia. Kita baru menyebut Indonesia itu tahun 1928. Itu sebabnya organisasi-organisasi sebelum tahun 1928 tidak membawa embel-embel Indonesia. Mereka bawa Budi Utomo, mereka bawa NU, mereka bawa Muhammadiyah, mereka bawa Jong Islamitan Bond dan segala sejenisnya. Jadi kalau istilah Indonesia baru 1928, yang dijajah oleh VOC sejak 1602, sejak tahun 1602, itu apa yang dijajah? Yang dijajah adalah kesultanan Islam. Dan jangan katakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Memangnya sejak penjajah masuk tahun 1602 tidak ada perlawanan. Ada perlawanan. Kalau kita katakan Indonesia dijajah 350 tahun, seakan-akan selama 350 tahun kita pasif, terkuasai tanpa ada perlawanan. No. Sejak awal VOC mulai membangun pangkalan-pangkalan militer, selalu muncul perang-perang perlawanan, dan itu berlangsung 350 tahun. Jadi selalu ada perlawanan. Ingat, selalu ada perlawanan. Kapan sebenarnya Indonesia dijajah? Itu baru di awal abad 20 lah betul-betul terjajah. Sebelumnya selalu muncul perlawanan-perlawanan kok. Belum stabil itu penjajahan. Kembali, karena NKRI ini adalah warisan bagi umat Islam Indonesia dari sultan-sultan, dari para ulama aulia dan para syuhada, maka umat Islam Indonesia bersama kelompok-kelompok elemen-elemen bangsa yang lain yang berbeda agama, maka umat Islam Indonesia berkewajiban menjaga keutuhan NKRI, menjadi Muslim Indonesia, punya keyakinan Islam yang kokoh dan kebangsaan NKRI yang tangguh. Saya rasa cukup sekian penjelasan tentang hubungan antara agama dan negara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.